Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hawasi Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan kita. Selamat datang di channel kita yang tercinta ini. Sobat pasti tidak asing dengan kampus Livia. Ya, Livia adalah singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Livia merupakan sebuah kampus cabang dari Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia sana, yang memberikan full beasiswa bagi seluruh mahasiswa-mahasiswinya dan memiliki segudang keunggulan lainnya. Buat sobat yang belum mengenal Livia lebih dekat, yuk tonton video profilnya di Hawasi Channel. Silahkan klik link video profil Livia di kolom komentar atau deskripsi video ini. Oke sobat, akan tetapi pada kesempatan kali ini Hawasi Channel akan memberikan tips and trik lulus tes masuk Livia. Ini bukan sembarang tips and trik, tapi ini adalah jurus jitu yang sudah teruji dan terbukti. Alhamdulillah. Siapa tahu sebagian dari kita masih bingung atau bahkan mungkin belum ada gambaran sama sekali bagaimana sih tes masuk Livia, gampang atau sulit. Oleh karena itu, izinkan Hawasi Channel untuk membantu sobat sekalian. Jangan khawatir, ini bukanlah hoax. Hawasi Channel telah mengumpulkan bahan-bahan materi video ini dari pengalaman kawan-kawan Hawasi Channel yang sekarang mereka masih kuliah di Livia, dan juga pengalaman saya pribadi ketika Hawasi Channel mendaftar S2 Livia dan hasilnya dahsyat. Alhamdulillah, Hawasi Channel lulus tes masuk S2 Livia dengan nilai tertinggi. Tapi sebelum kita lanjutkan, buat sobat yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Yuk bangun channel kita ini agar lebih baik lagi. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar sobat jadi yang pertama nonton video selanjutnya. Dan juga jangan lupa klik like and share ke media sosial kalian biar teman-teman sobat juga tahu apa yang sobat tahu. Yuk saling berbagi manfaat dan menebar kebaikan. Sobat sekalian, inilah dia tips and trik lulus tes masuk Livia, jurus jitu yang sudah teruji dan terbukti. Alhamdulillah. Tips and trik ini untuk semua jurusan jenjang pendidikan yang ada di Livia, mulai dari i'dad lughah, persiapan bahasa, S1 yang mencakup 3 jurusan, bahasa Arab, syariah, dan ekonomi Islam, juga mencakup magister atau S Livia. Bagi yang mau lulus tes, silahkan lanjutkan video ini. Insya Allah Anda lulus dengan nilai yang memuaskan. Tapi bagi Anda yang tidak ada niat untuk mendaftar di Livia, jangan biarkan video ini berhenti di YouTube Anda. Yuk share seluas-luasnya video ini agar orang lain yang mau mendaftar bisa mendapatkan kebaikan dan keberhasilan dan bisa belajar ilmu syar'i sehingga mengamalkan dan mendakwahkannya kepada masyarakat. Dan tentunya Anda telah mendapatkan pahala andil dalam menebarkan kebaikan. Dalam sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain sebuah kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang melakukan kebaikan tersebut. Yuk kita lanjutkan videonya. Sobat Hawasi Channel, inilah dia tahap awal untuk kita yang ingin menjadi mahasiswa-mahasiswi Livia, yaitu melakukan persiapan sedini mungkin dan sebaik mungkin. Secara memang kita dalam mencapai sebuah tujuan harus melakukan persiapan. Persiapannya ini tidak sembarang persiapan, harus serius dan sedini mungkin, sehingga hasil pun akan maksimal. Oke, adapun persiapan yang saya maksud dalam tips and trik ini adalah mencakup 2 hal. Yang pertama persiapan berkas, yang kedua persiapan diri. Adapun persiapan berkas itu agar Anda bisa lulus tes berkas. Karena tidak semua yang ikut ujian
tes masuk itu adalah dari pendaftar, tidak. Tapi bagi mereka yang sudah mendaftar dan dinyatakan lulus tes berkas, baru bisa ikut tes masuk. Adapun mengenai persiapan diri adalah agar Anda bisa siap menghadapi tes masuk dan lulus dalam tes masuk LIPIA, sehingga Anda bisa menjadi mahasiswi LIPIA. Sobat Hawasi Channel, inilah dia tahap persiapan berkas. Ada beberapa berkas yang perlu dipersiapkan oleh sobat agar bisa mendaftar di LIPIA. Yang pertama, ijazah SMA atau sederajat. Bagi sobat yang belum punya ijazah, karena belum keluar ijazahnya, maka sobat tidak akan bisa mendaftar di LIPIA. Oleh karenanya, Hawasi Channel mengusulkan agar kiranya LIPIA memudahkan urusan sobat sekalian dengan cara membolehkan mendaftar dengan SKHUN, surat keterangan hasil ujian nasional, sebagai pengganti ijazah, agar sobat bisa langsung mendaftar tanpa harus menunggu ijazah keluar. Yang kedua, transkrip nilai. Biasanya transkrip nilai ini tertera di belakang ijazah, dan sobat perlu perhatikan nilai rata-ratanya, karena LIPIA mensyaratkan nilai rata-rata tertentu untuk jenjang pendidikan di LIPIA. Misalkan i'dad lughah, LIPIA mempersyaratkan 80. Adapun S1 itu mempersyaratkan 85 sampai 90. Yang ketiga, KTP. Bagi sobat yang sudah mencukupi umur, harap kiranya segera urus KTP, karena KTP itu penting, termasuk daftar di LIPIA dipersyaratkan KTP. Oleh karenanya, Hawasi Channel juga mengusulkan agar kiranya cukup dengan kartu pelajar bagi sobat-sobat yang belum memiliki KTP. Gimana sobat? Setuju dengan usulan-usulan Hawasi Channel tadi? Ijazah jadi SKHUN, KTP jadi kartu pelajar. Kalau setuju, silahkan komentar di bawah. Kita lanjutkan. Syarat yang keempat, SKCK dari kepolisian. Ini maklum ya. Yang kelima, surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas. Ini juga maklum. Yang keenam, foto berwarna 3x4, apapun backgroundnya silahkan. Dan semua berkas ini di-scan dalam format JPEG. Tidak boleh lebih dari 1 MB per berkasnya ya. Kemudian sobat harus daftar online dan on time. Online ya pakai internet di website LIPIA. Adapun on time tepat waktu, jangan terlambat, karena kalau terlambat tentu ditutup pendaftarannya, tidak bisa mendaftar. Bagi sobat yang belum mendaftar, yuk cek info pendaftarannya yang telah Hawasi Channel cantumkan di kolom komentar atau di deskripsi video ini. Dan bagi sobat yang masih bingung juga bagaimana cara daftar online-nya, Hawasi Channel juga memberikan solusinya dengan membuat video tutorialnya. Silahkan cek link videonya di kolom komentar atau di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bisa membantu sobat. Ingat sobat, ketika sobat mendaftar, jangan coba-coba mendaftar 2 kali di jurusan yang berbeda. Ketika sobat sudah mendaftar di i'dad lughah, jangan mendaftar di S1-nya. Pilih salah satu. Ya, bulatkan tekad. Kalau Anda merasa mampu dan syarat tercukupi untuk di S1, maka silahkan. Tapi kalau Anda merasa tidak, kurang cukup keilmuannya untuk S1, maka silakan i'dad lughah saja. Jangan dua-duanya. Karena apa? Peraturan LIPIA sangat ketat. LIPIA akan membatalkan kelulusan Anda. Baik lulus dua-duanya ataupun salah satunya akan dibatalkan semuanya. Kan kasihan ya. Ini kejadian kepada kawan saya. Qadarullah, dia melakukan hal ini dan dia dibatalkan kelulusannya. Setelah sobat mendaftar online secara on time dan memenuhi syarat dan berkasnya, maka sobat akan dibuat menanti. Ya, menanti memang pekerjaan yang membosankan. Tapi jikalau kita iringi dengan doa, sungguh itu adalah ibadah dan insya Allah Allah mudahkan. Setelah menunggu lama, insya Allah akan diumumkan
nama-nama yang dinyatakan lulus tes berkas, yang mereka ini dinyatakan boleh ikut tes masuk. Dan tes masuk di Libya berbeda dengan zaman dulu. Libya zaman now tesnya hanya ujian interview. Ya, cuma satu ujian saja. Apa sih ujian interview? Ujian interview itu ujian lisan. Kita akan dihadapkan dengan penguji langsung dari Arab Saudi yang fasih berbahasa Arab untuk menguji kita apakah kita layak menjadi mahasiswi Libya atau tidak. Dan tentunya ujian interview ini ada plus minusnya. Paling tidak di sini Hawazi Channel akan memberikan gambaran plus minus ujian interview. Yang pertama, materi tes lebih sedikit. Ya, ini adalah nilai plus dari ujian interview. Tentu kita tidak bisa samakan antara tes tulis dengan tes interview. Tes tulis lebih banyak, ya, bisa sampai ratusan, bisa sampai puluhan. Adapun mengenai ujian interview paling banyak 15 soal, 10 soal, seperti itu. Nilai plus yang kedua adalah materi tes bersifat dasar alias tidak terlalu dalam, tidak mendalam, kecuali bagi mereka yang mendaftar S2 akan lebih dalam. Untuk tes interview itu bersifat dasar. Misalkan apa? Ditanya apa definisinya, apa pembagian, macam-macamnya, syarat rukun, seperti itu. Tidak sampai detail atau tidak juga komprehensif mencakup semua bab-bab ya dalam suatu pelajaran. Kemudian yang ketiga, nilai plusnya adalah menghemat waktu persiapan dan tes masuk. Iya, karena yang diujikan itu sedikit dan bersifat dasar, makanya waktu persiapannya pun hemat ya, dan tes masuknya pun hemat juga, tidak perlu nunggu lama di dalam ruangan ujian. Setiap orang mungkin akan diuji oleh satu orang penguji, paling di dalam ruangan ujian itu dia nanti akan diuji selama 10 menit sampai 15 menit. Dan banyak penguji yang uji nanti karena dosen-dosen di Libya juga banyak. Kemudian ada nilai minusnya tapi. Yang pertama, materi tes lebih bersifat subjektif. Iya, karena tidak pukul rata satu soal untuk semua orang, enggak, tapi setiap orang beda soal, adapun ada pengulangan itu jarang terjadi ya, jadi bersifat subjektif. Jadi untuk untungan ini mudah-mudahan ketika pengujinya melihat wajah Anda sobat, nah, yang penguji merasa kasihan akhirnya memberikan soal yang mudah dan akhirnya Anda lulus, amin. Kemudian nilai minus yang kedua, waktu menjawab singkat dan harus tangkas, artinya harus cepat. Anda tidak bisa berpikir lama ketika tes interview ya. Jangan lola ya, kita harus tangkas dan cepat. Kemudian nilai minus yang ketiga, ilmu hilang terkadang karena kita grogi di depan penguji. Secara pengujinya orang Arab, bahasa Arab, kita orang Indonesia sehari-hari bahasa daerah, gimana kita nggak grogi ya, jarang bahasa Araban, ilmu bisa hilang ya. Kita lihat di wibawa dari dosen aja langsung hilang ya, ditambah ilmu kita yang seutil ini sedikit ini. Gimana sobat, siap ikut tes? Siap? Barakallahu fiikum. Jika sudah siap ikut tes, sobat harus persiapkan diri sobat agar bisa melalui tes masuk interviewnya dengan aman, nyaman, dan sukses. Minimal ada 5 persiapan diri yang harus sobat siapkan, yang mana semuanya akan sobat perlukan ketika menghadapi tes interview. Yang pertama adalah hafalan Al-Quran, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga pengetahuan Islam, yang keempat pengetahuan program studi ya, kita singkat jadi prodi. Kemudian yang terakhir adalah persiapan mental dan sikap sobat. Oke sobat, yang pertama hafalan Al-Quran. Apa yang perlu dipersiapkan nih untuk aspek pertama ini? Catat dan ingat sobat. Yang pertama, penuhi syarat minimal hafalan Al-Quran ya, dengan perincian i'dad lughah 2 juz, S1 3 juz, S2 5 juz. Ini syarat minimal. Jadi kalau sobat tidak hafal ini
dalam jumlah juz ini, maka sobat siap-siap untuk gagal. Makanya persiapkan sejak dini sobat menghafal. Bagi yang sudah punya hafalan segera murojaah. Bagi yang sudah murojaah, insya Allah sobat bisa melalui ujian hafalan Al-Quran ini. Karena pasti ditanya berapa hafalan Al-Quranmu, dan silahkan lanjutkan ayat ini, seperti itu. Oleh karenanya yang kedua, mungkinkan hafalan Al-Quran sobat. Seringlah murojaah, tinggalkan kemalasan. Kalau hafal Al-Quran adalah cita-cita hidup kita, maka murojaah Al-Quran adalah pekerjaan seumur hidup kita. Kemudian seringlah latihan. Sobat tentu harus melatih, lanjutkan ayat ini, baca surat ini, seperti itu. Alhamdulillah banyak aplikasi Android yang menawarkan latihan-latihan hafalan. Silakan sobat cari di Play Store. Kemudian yang ketiga, baca dengan tartil dan sesuai tajwid. Iya, jangan gubuh, jangan terburu-buru. Warattil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil, itu kata Allah, dan sesuai tajwid, karena penguji menilai bagaimana Anda membaca. Tidak hanya hafalan yang mungkin, tapi bacaan yang mumtaz sesuai tajwid. Itulah dia ya persiapan kita dalam hal hafalan Al-Quran. Tentu bagi sobat yang sudah hafiz 30 juz, ini nilai plus. Menurut pengalaman Hawasi Channel, banyak kawan-kawan Hawasi Channel itu dia dimudahkan kelulusannya bagi mereka yang hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Oke sobat, sekarang kita melangkah ke aspek yang kedua, yaitu bahasa Arab. Apa saja yang perlu dipersiapkan pada aspek ini? Ingat dan catat sobat ya. Yang pertama, biasakanlah berbahasa Arab, baik dengan memperbanyak muhadatsah, percakapan, ataupun dengan memperbanyak baca kitab. Jikalau kita punya kawan dan lawan berbicara bahasa Arab, maka itu sungguh bagus. Tapi kalau kita tidak punya kawan berbicara bahasa Arab, maka jangan jadikan kondisi sebagai faktor kegagalan kita. Baik Anda di rumah maupun di pesantren, tetap kita biasakan berbahasa Arab. Mau ada kawan, tidak ada kawan, tetap kita praktekkan bahasa Arab. Bisa kita jadikan cermin sebagai kawan kita berbahasa Arab. Ngomong sendiri, tidak apa-apa. Yang kedua, kuasai ilmu nahwu dan sorof dasar. Ini penting, karena penguji akan menanyakannya. Sejauh mana nahwu dan sorof kita? Tentu pertanyaannya dasar, misalkan macam-macam i'rab. Kemudian huruf jar, kemudian huruf ataf, kemudian amil nawasib, jawazib, kemudian akhwat kana, akhwat inna, amal kana, amal inna, kemudian marfu'at, mansubat, majrurat, seperti itu. Adapun sharaf akan ditanya tentang wazan. Bagaimana wazan ini? Berikan contohnya. Kemudian dalam mentasrif juga ditanya. Coba tasrif fi'il madi secara lughawi. Coba tasrif fi'il mudhari. Coba tasrif fi'il amr. Seperti itu. Yang ketiga, latihan baca kitab dan i'rab kalimat sederhana atau ayat Al-Quran. Karena sobat bakal dites baca kitab. Jadi harus latihan baca kitab. Harus baca kitab dengan benar. Dan Anda akan ditanya kenapa dibaca seperti ini, kenapa dibaca seperti itu. Harokatnya kenapa begini, kenapa begitu. Dan juga sobat bakal diminta untuk mengi'rab kalimat sederhana, baik diambil dari kitab yang sobat baca ataupun dari contoh yang diberikan oleh sang penguji atau dari ayat Al-Quran. Intinya harus siap-siap untuk mengi'rab. Nomor 4, khusus jurusan bahasa Arab, baik i'dad maupun S1, kuasai ilmu balaghah dan adab dasar. Ya. Ilmu balaghah contohnya definisi ilmu balaghah, definisi ilmu bayan, definisi ilmu ma'ani, definisi ilmu al-badi' yang merupakan pembagian dari ilmu balaghah. Pembahasannya apa saja? Apa itu qasr? Apa itu muqabalah? Apa itu tasbih? Apa itu insya? Berikan contoh-contohnya misalkan. Kemudian adab. Apa itu adab? Kemudian pembagian adab. Berikan contoh dari adab pada zaman jahiliyah ya.
Seperti itu. Jadi harus siap-siap dalam dua ilmu yang jarang sekali dipelajari memang di pesantren-pesantren biasa. Ilmu balaghah dan adab. Kemudian yang kelima, bicaralah dengan lancar tapi santai, jangan terbata-bata atau tergesa-gesa. Ya, kelancaran ini bisa kita peroleh dengan terbiasanya kita berbahasa Arab. Karena bahasa Arab bukan hanya sekedar ma'rifah pengetahuan belaka, akan tetapi dia adalah maharah yang harus kita asah, yang harus kita latih dan biasakan. Semakin kita terbiasa, semakin kita latih, maka bicara kita akan lancar. Tapi ingat, santai saja, jangan terburu-buru. Kemudian yang keenam, bicaralah dengan jelas dan lantang. Angkat suara sobat, jangan malu ataupun takut. Yang ketujuh, percaya diri. Ya, percaya diri ini penting agar jangan terkena gugup atau grogi. Nah, agar percaya diri maka persiapkanlah baik-baik bahwasanya Anda bisa. Anda yakin Anda bisa. Di sini agar menghilangkan gugup dan grogi, Awasi Channel akan memberikan tipsnya. Yaitu yang pertama, ketika sobat melangkah ke ruang ujian, langkahkan kaki sobat itu dengan santai, jangan tergesa-gesa, hilangkan rasa takut dan kekhawatiran. Kemudian yang kedua, ketika berjalan menuju ruang ujian, sampai Anda duduk di hadapan penguji, biasakan untuk menarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan lagi. Seperti itu, sampai Anda duduk di depan penguji. Kemudian yang kedelapan, khusus jurusan ekonomi Islam, kuasai bahasa Inggris walaupun sedikit. Ya, karena dalam perkuliahan nanti ada beberapa pelajaran berbahasa Inggris ataupun buku panduannya berbahasa Inggris. Jadi kita harus mengenal bahasa Inggris. Oke sobat, masih semangat? Yuk kita lanjut. Aspek yang ketiga, pengetahuan Islam. Apa yang perlu dipersiapkan? Catat dan ingat sobat ya, pengetahuan Islam bagi seorang muslim itu penting. Jangan sampai kita sebagai muslim tapi pengetahuan Islam kita nol. Yuk, apa sih yang ditanyakan? Apa sih yang diujikan? Yang pertama, pelajarannya. Ya, pelajaran yang akan ditanyakan di Libya itu berbeda-beda setiap jenjang. Yang pertama, idad lughah. Itu akan ditanyakan akidah dasar. Seperti pengertian tauhid, pembagian tauhid, ya. Rukun iman mungkin. Kemudian apa makna tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, contoh syirik kecil, syirik besar, seperti itu. Kemudian fikih dasar, ini mungkin bab taharah, salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Kemudian hadis yang masyhur, mungkin sahabat diminta untuk menyebutkan hadis masyhur, ya, yang sahabat hafal. Kemudian mustalah hadis, ya, definisi dari mustalah hadis, seperti apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis hasan, apa itu hadis qudsi. Seperti itu. Kemudian untuk jenjang S1 ditanya akidah. Akidah pun insya Allah masih dasar. Kemudian fikih dasar, usul fikih, qawaid fikih dan mustalah hadis semuanya masih dasar insya Allah taala. Tapi mungkin di atas dari idad lughah. Tapi kalau S2 maka fikihnya nggak sembarangan ini. Lintas madhab, bahkan dimintai dalil Anda nanti. Apa dalilnya? Seperti itu. Apa khilaf ulama di sini? Seperti itu. Usul fikih ditanya usul fikihnya. Apa pengertian usul fikih? Ya, sebutkan karangan kitab di usul fikih madhab ini. Seperti itu. Qawaid fikih juga seperti itu. Ya, sebutkan kaidah fikihnya. Dan ilmu faraid. Nah, ini dia hitungan-hitungan. Biasanya ini ditanya ya secara teori saja karena tes lisan, kecuali kalau pengujinya membawa kertas secari kertas dan menyiapkan soalnya dari dia ya. Kalau tes lisan interview mungkin tesnya bagian-bagian ashabul furudnya berapa dan berapa, seperti itu. Yang kedua, hafalkan definisi pembagian macam rukun, syarat dan pembatal sesuatu ya, seperti pembatal sholat, pembatal wudu. Sekali lagi, interview materi tesnya itu masih dasar. Jadi sekitar definisi, pembagian, macam, jenis, rukun, syarat, dan pembatal. Tapi khusus S2
hafalkan dalil dan khilaf ya para ulama dalam suatu masalah. Nomor 3, hafalkan nama kitab dalam disiplin ilmu bahasa Arab, fikih, usul fikih, dan nama pengarangnya. Ini ditanya, misalkan sebutkan kitab di disiplin ilmu bahasa Arab, atau di fikih madhab Syafi'i, atau usul fikih, atau lintas madhab, ini bagi S2. Ya, khusus S2 itu dihafalkan kitab fikih, usul fikih, dan fikih lintas madhab, lebih sulit. Yang keempat, materi tes bersifat dasar, kecuali tes masuk S2, materi tes S2 lebih mendalam. Ya. Kemudian yang kelima, jawablah dengan lancar dan suara jelas. Sekali lagi, lancar dan suara jelas. Jangan berkumur-kumur, ya. Jangan terbata-bata dan terlalu lama, lola, jangan. Ingat, ini interview, tidak ada waktu lama-lama. Nomor 6, percaya diri. Jangan gugup atau grogi. Anda pasti bisa, wahai sobat. Nomor 7, khusus jurusan ekonomi Islam, kuasai matematika. Ya, karena kita bakal berkecimpung di ekonomi, belajar ekonomi, perlu kita harus menguasai ilmu matematika. Mungkin nanti ditanya tentang perkalian, pembagian, pengurangan, seperti itu. Dan beberapa materi matematika yang dasar. Oke sobat, melangkah ke aspek keempat, pengetahuan program studi atau prodi. Ya. Apa yang perlu persiapkan? Jadi bedanya dengan pengetahuan Islam, ini lebih condong kepada program studinya. Kalau syariah tentang syariah, bahasa tentang bahasa. Ya. Seperti itu. Ekonomi tentang ekonomi. Oke, gimana contohnya? Lihat ya. Nomor 1, khusus jurusan bahasa Arab, baik S1 ataupun I'dad Lughah, materi tes lebih condong ke ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, adab, dan i'rab. Yang nomor 2, khusus jurusan syariah S1, materi tes lebih condong ke ilmu syariah, akidah, fikih, usul fikih, dan qawaid fikih. Kemudian yang ketiga, khusus jurusan ekonomi Islam S1, materi tes lebih condong ke ilmu ekonomi dan wajib punya basic bahasa Inggris dan matematika, seperti yang saya singgung di awal tadi. Kemudian yang keempat, khusus jurusan fikih dan usul fikih S2, materi tes lebih condong ke ilmu fikih dan usul fikih serta qawaid fikih lintas mazhab. Itulah dia ya, pengetahuan prodi yang harus kita fokuskan, harus kita perdalam tentunya ini pengetahuan kita tentang hal tersebut. Oke sobat, akhirnya sampailah kita pada aspek yang kelima, yaitu mental dan sikap. Ini sangat penting sekali diperhatikan karena banyak kawan-kawan yang gagal di dalam hal ini. Banyak kawan yang ilmunya mantap, banyak, pinter, akan tetapi gagal gara-gara mentalnya down. Akhirnya ilmunya hilang, ditanya tidak bisa jawab apa-apa. Bergetar, lisannya keluh. Oleh karenanya perhatikan tips and trick Hawashi Channel dalam hal mental dan sikap. Yang pertama, persiapkan diri sobat dengan baik di 4 aspek yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ingat, ini perang, jadi persiapan harus kuat. 4 aspek yang sebelum ini dalam hal Al-Quran, dalam hal bahasa Arab, dalam hal pengetahuan Islam, dalam hal pengetahuan prodi, ini harus dipersiapkan dengan baik jauh-jauh hari, sedini mungkin dan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, seringlah latihan interview. Ya, dengan sering melatih, insya Allah grogi hilang, mental kuat, ya, gugup pun hilang. Dan alhamdulillah Hawashi Channel sudah membuat bank soal, ya, video kumpulan soal tes masuk kuliah. Silahkan bagi sobat yang belum mengeceknya untuk mengecek di kolom komentar. Di situ ada link yang sudah saya cantumkan tentang kumpulan soal tes masuk kuliah. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan yang mencerminkan thalibul ilmi syar'i. Secara kita menghadap ahli ilmu, seorang dosen yang akan kita ambil ilmunya, tentu kita harus berpakaian rapi dan sopan, mencerminkan thalib ilmi syar'i. Pakailah kopiah, pakailah pakaian yang sopan, celana panjang, bukan kaos, ya. Kemudian yang keempat, pakailah parfum dan gosok gigi agar nyaman pengujinya.
Kalau kita nggak pakai parfum atau tidak gosok gigi, tentu akan terusik ya, tidak nyaman, sehingga ujian pun tidak maksimal dan kita pun nggak bakalan pede karena bau. Kemudian yang kelima, jangan lupa sarapan. Ya, sarapan hal penting sobat. Jangan sampai kita tidak sarapan, karena kalau kita tidak sarapan membahayakan diri kita dan tentu akan memecah konsentrasi kita ketika tes masuk. Sehingga kenapa? Karena yang jawab bukan mulut, tapi perut yang keroncongan. Kemudian yang keenam, siapkan kartu ujian dan hadir tepat waktu. Ya, nanti ketika mau berangkat jangan lupa kartu ujiannya dibawa. Karena apa? Karena kalau tidak ada kartu ujian, Anda tertolak, tidak akan bisa mengikuti ujian. Kemudian hadirlah tepat waktu, biasakan disiplin, karena kalau Anda terlambat ya, sehingga giliran Anda terlewat, maka Anda pun lewat. Ya kan? Man ta'akhara khasira wa man ta'akhara sangsara. Yang ketujuh, banyak berdoa agar dimudahkan urusannya. Jadi ketika Anda dalam fase persiapan, banyaklah berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Perbanyak doa-doa agar dimudahkan urusan kita. Yang kedelapan, percaya diri. Jangan gugup ataupun grogi. Ini sering saya ulangi, percaya diri ya. Anda harus percaya diri. Kemudian yang kesembilan, ketika masuk ruang tes ya, sapalah penguji. Ini dia. Jadi kita sekarang, bayangkan Anda sekarang di ruang tes. Bagaimana sikap Anda? Anda harus menyapa penguji, kawan. Salamlah. Assalamualaikum. Senyum. Ya, ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Dan tanya kabar, kaifa haluka ya Syekh. Seperti itu. Jadi kita seolah-olah kita ini ya mencairkan suasana. Seolah-olah kita akrab dengan beliau. Ya, kita tidak gugup, tidak grogi. Kemudian yang ke-10, fokuslah pada penguji dan setiap pertanyaan penguji. Konsentrasi, kawan. Ingat, konsentrasi itu penting agar kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jangan tengok kanan, tengok kiri, atau pikiran kita melayang kemana-mana. Fokus, ya. Hanya beberapa menit saja. Fokus. Kemudian yang ke-11, pasang telinga Anda baik-baik agar kita bisa memahami apa pertanyaan si penguji. Jangan sampai kita menanyakan, "Mada Syekh? Apa Syekh?" Ya, tolong ulang lagi Syekh. Ini tentu adalah nilai minus bagi kita karena kita tidak perhatian terhadap penguji. Kemudian yang ke-12, jawablah setiap pertanyaan dengan jujur. Jelas, lantang, santai, jangan terbata-bata, bertele-tele dan tergesa-gesa. Iya, harus jujur, jangan bohong ya. Nama siapa? Dari mana? Jawab dengan jujur. Jelas, dengan suara yang lantang, jangan berkumur-kumur. Kemudian santai ya, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai bertele-tele, panjang lebar, ngalor ngidul, karena orang lain juga di belakang mau ujian. Jadi kita harus langsung to the point saja, jawabannya di mana. Agar si penguji melangkah ke soal berikutnya dan nilai Anda pun maksimal. Kemudian nomor 13, jawablah sesuai yang diminta dan sesuai ilmu yang dipelajari, jangan takalluf. Iya. Yang ditanya apa, yang dijawab bagaimana, ya. Beda pertanyaan, beda jawaban. Ini tentu akan menggagalkan kita dalam ujian. Dan jawab sesuai dengan ilmu. Jadi kalau Anda memang belajar dari pesantren Anda atau di rumah Anda kitab-kitab Syafi'i, jawab pakai kitab Syafi'i. Tidak perlu takalluf ya. Memberatkan diri Anda menjawab dengan khilaf ulama gitu, padahal Anda tidak mengetahuinya atau remang-remang gitu. Jadi Anda harus menjawab sesuai dengan apa yang diminta dan yang dipelajari, jangan takalluf. Sesuai dengan dipelajari. Kalau Anda belajar fikih Syafi'i, jawab fikih Syafi'i. Ya, sebutkan kitabnya kepada syekh tersebut, penguji tersebut, insyaallah itu lebih baik. Nomor 14. Di akhir tes, ucapkan terima kasih. Ya, sebelum Anda keluar dari ruangan, ucapkan terima kasih. Syukran katsiran. Doakan penguji, jazakallahu khairan, ahsanallahu ilaik. Dan salam. Assalamualaikum. Jangan lupa juga senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ya. Menandakan Anda optimis dan Anda husnuzon kepada syekh, kepada penguji,
bahwasanya Anda akan diluluskan. Amin, amin ya Rabb. Yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Kita sudah melakukan persiapan berkas, persiapan diri semaksimal mungkin. Tinggal kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kita pun sudah ikut ujian tes masuk dengan menjalankan tips and trick dari Hawaji Channel. Tinggal kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Oke sobat, sekian dari Hawaji Channel. Semoga usaha sederhana ini bisa membantu sobat dalam menghadapi tes masuk Libya, sehingga sobat bisa lulus diterima menjadi mahasiswa-mahasiswi Libya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sobat, saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, and share. Yuk bangun channel kita ini agar lebih baik lagi. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.